Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Mereka sudah mati, kata Suyang. Ekspresi wanita itu langsung menjadi sedikit bingung. Kedua orang itu adalah kultivator di tahap Yuan Ying. Apakah mereka benar-benar mati? Pada saat ini, tiba-tiba, dia melihat mayat dari kedua pembudidaya tahap Yuan Ying ini tidak jauh. Mayat itu masih hangat, dan darahnya masih mengalir. Pada saat ini, wanita tersebut juga menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh. Terima kasih, tuanku, atas anugerah penyelamat hidup Anda. Wanita itu berlutut dengan cepat dan berterima kasih. Meskipun dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi memikirkannya, orang di depannya bisa menyelamatkannya. Jangan berterima kasih, sekarang kamu baik-baik saja, kamu bisa memilih untuk mengikutiku. Kamu juga bisa pergi kemana kamu mau pergi sendiri. Aku tidak memaksakannya. Suyang berkata, dan kemudian berjalan, tidak peduli tentang wanita ini sedikit pun. Pada saat ini, para pembudidaya tahap alkimia emas mengambil sejumlah besar ramuan untuk Suyang. Jelas, dia baru saja melihat Suyang membunuh bahkan seorang kultivator di panggung jiwa yang baru lahir hanya dengan satu gerakan, dan dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia adalah pendahulu tua yang sangat kuat. Senior yang sangat kuat, tentu saja, tidak perlu minum periode pil emas sambil bercanda. Jadi, meskipun dia masih sangat bingung, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Suyang dengan hal-hal ini. Namun, mereka masih memetik banyak gulma dan memberikannya kepada Suyang. Suyang juga menghitung kata-katanya, selama kultivator tahap pil emas ini memberi cukup obat mujarab bagi Suyang, Suyang akan memberi orang-orang ini pil. Orang-orang ini benar-benar mendapatkan barangnya, dan bahkan lebih bersemangat, mereka pergi untuk mengambil obat mujarab. Suyang melihat gunung obat mujarab yang menumpuk di sampingnya, merasa sedikit rumit. Namun, tidak peduli apa, obat mujarab ini, jika semua buku disempurnakan menjadi pil, mereka juga dapat meningkatkan tingkat kultivasi sejumlah besar murid Tian Lanzong. Saat ini, di tempat lain. Di ruang hikmat, ada rak hitam di dinding. Di atas rak satu persatu tampak jernih, ada batu bundar seukuran kepala manusia, tertata rapi di kisi-kisi kecil di rak. Ini adalah ujung lain dari setiap bola kehidupan, dan itu adalah pengakuan takdir. Mutiara kehidupan itu cerah, artinya hidup sangat sejahtera, tanpa masalah. Dan ratna kehidupan meredup, artinya nyawa orang tersebut sedang menghadapi ancaman besar, seperti sang kultivator terluka parah. Namun, ada situasi yang lebih serius, jika life orb-nya hancur, maka pembudidaya telah padam, dan pembudidaya telah mati. Seorang lelaki tua berambut abu-abu memandangi dua manik-manik kehidupan yang rusak dengan kedinginan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini sangat mudah? Tiba-tiba, dia meraung dengan marah, gemetar karena amarah. Sepasang tangan besar menghantam meja kayu cendana dengan keras, dan meja itu terbentur dan berubah menjadi bubuk. Dalam beberapa detik pertama, kedua pembudidaya tahap bayi baru lahir masih bagus, dan hanya dalam beberapa detik, permata kehidupan dari kedua pembudidaya tahap bayi baru lahir ini benar-benar hancur seketika. Jika ini terjadi, hanya ada satu kemungkinan, kedua pembudidaya di Naschen Soul Stage sudah mati. Setelah pembudidaya mati dan kehilangan nyawanya, Life Orb akan hancur dan berubah menjadi tumpukan bubuk batu biasa. Nah, kedua pembudidaya dari panggung jiwa yang baru lahir, dimanapun mereka berada, kuat, bagaimana mereka bisa tiba-tiba mati seperti ini? Saya khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Di sebelah lelaki tua itu, Jitai berkata dengan gemetar. Dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Kedua pembudidaya di tahap jiwa baru lahir meninggal ketika mereka mengatakan mereka sudah mati, yang membuatnya tidak bisa mempercayainya. Ada apa, mereka, jika tidak ada kematian, mengapa permata hidup mereka rusak? Orang tua itu sedikit tidak berdaya di wajahnya, tentu saja, dia berharap ini bukan karena kedua pembudidaya panggung jiwa baru lahir telah meninggal, tetapi karena ada masalah dengan mutiara kehidupan. Namun, pada dasarnya tidak ada kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak kelahiran mutiara kehidupan, dan saya belum pernah mendengar adanya kecelakaan. Yah, mungkinkah orang-orang di sana gagal menyelamatkan wanita itu, tebak Jitai. Wajah lelaki tua itu mendung dan tidak pasti. Tiba-tiba, dia berkata, pergi ke hutan dan lihat siapa yang melakukannya.
Pokoknya, jika kamu berani membunuh orang kami yang haus darah, kamu harus membuatnya membayar harganya. Suara rendah lelaki tua itu mengandung amarah. Di hutan, Su yang memandangi kepala bagian atas di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Karena dia merasakan nafas yang kuat di puncak gunung itu. Nafas ini adalah sejenis monster-monster, dan darah monster-monster ini dapat memperbaiki jidan. Meski kedengarannya konyol, hanya saja Su yang tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain, tapi dia memiliki ketertarikan yang keras untuk membangun jidan. Dia ingin membangun fondasi. Pil pondasi adalah satu-satunya pil yang dapat membantu periode pelatihan Qi untuk menerobos ke periode pembangunan pondasi. Dalam 100.000 tahun, bahkan Zujidan yang dia makan bisa menumpuk menjadi gunung. Namun, dia masih tidak menyerah. Selama dia bertemu dengan bahan yang bisa menyempurnakan jidan, dia akan memilih dan menyempurnakan jidan. Ayo pergi, semua yang kuinginkan di gunung itu, ikutlah denganku. Su yang selalu sangat stabil, sedikit bersemangat. Yang lain mendengar nada bersemangat Su Yang, dan saling memandang dengan sedikit kegembiraan. Menurut mereka, apa yang bisa menggerakkan Su Yang, seorang pria bertubuh besar, pasti merupakan harta karun. Semua orang mengikuti Su Yang dengan penuh semangat. Setelah beberapa menit secara teknis berlomba di hutan, mereka melihat Su Yang jatuh di samping monster-monster biasa dengan kegembiraan, menatap mata monster-monster itu. Itu bahkan lebih sesat. Monster-monster ini gelap gulita dan hanya berukuran setengah manusia. Di sisi mulutnya terdapat sepasang taring yang panjang. Monster ini tidak kuat, hanya basis kultivasi manusia selama periode fondasi. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menyingkirkan monster-monster ini jika mereka menemukan seseorang untuk keluar. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Su Yang. Ling Qingshu, monster-monster ini, aku akan menyerahkannya padamu untuk diamankan. Ingat, jangan biarkan dia mati. Su Yang menenangkan kegembiraannya dan berkata, alasan kenapa monster-monster ini tidak bisa dibiarkan mati adalah karena darah monster-monster ini hanya bisa berguna saat masih segar. Jika monster ini mati, darah akan kehilangan kemanjurannya dalam 1 jam. Ling Qingshu mengangguk dengan ekspresi bingung, dengan beberapa keraguan, mungkinkah monster-monster biasa ini bukanlah binatang suci? Ling Qingshu ingat bahwa ketika leluhur tua Su menunggu Yun Beast terakhir kali, dia tidak terlalu bersemangat.